Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 9 Februari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Hari Pers Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara menyempatkan diri menyapa para pedagang di Pasar Halat Medan siang tadi. Mengetahui Presiden akan berkunjung ke Pasar Halat Medan sejak pagi, para pedagang sudah bersiap menyambut kedatangannya. Tidak hanya para pedagang, masyarakat sekitar yang mengetahui informasi itu ikut memadati lokasi Pasar Halat. Presiden Joko Widodo mendatangi satu persatu pedagang yang akan ada di Pasar Halat sembari memberi bantuan berupa sembako. Warga yang sengaja datang ke Pasar Halat juga tidak luput mendapat kenang-kenangan dari Presiden berupa baju dan tas. Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang ikut dalam kunjungan itu turut memberikan kenang-kenangan kepada warga yang sengaja datang untuk melihat langsung Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Halat turut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Antusias warga untuk melihat langsung kehadiran Presiden di Pasar Halat Medan membuat warga saling berdesakan karena ingin berjabat tangan dengan Presiden. Usai menyapa para pedagang dan memberi bantuan, Presiden meninggalkan Pasar Halat sambil memberi kenang-kenangan kepada warga yang sudah memadati jalan raya. Meski masyarakat yang sangat ramai dalam menyaksikan kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Halat Medan, namun dapat berjalan dengan tertib berkat kesiapan dan kesigapan pasukan pengamanan Presiden dalam menertibkan masyarakat agar tidak saling berdesakan dalam melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu. Pemirsa, momentum Hari Pers Nasional ke-28 yang diperingati hari ini bertemakan Pers Bebas Demokrasi Bermartabat. Masyarakat mengharapkan kehadiran pers di tengah masyarakat dan bangsa maupun negara akan semakin maju, profesional dan juga berkembang dalam mendukung kemajuan bangsa. Hari Pers Nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 memiliki sejarah yang erat dengan sejarah pers nasional, yaitu berdirinya Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Dalam hal ini peran pers sebagai pilar demokrasi keempat bangsa Indonesia. Wartawan sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas pemberitaan dan penerangan yang dinaungi oleh perusahaan media bertujuan membangkitkan kesadaran nasional. Selain sebagai fungsi informatif, fungsi kontrol dan fungsi pengawalan hak warga negara, pers menjadi wahana komunikasi massa. Oleh karena itu, pers harus dapat melaksanakan asas fungsi hak dan kewajiban serta peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional di tengah masyarakat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Serikat Pers Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara Lamhot Silaban mengatakan, momen memperingati Hari Pers hari ini digelar dengan berbagai kegiatan bakti sosial yang dilakukan sebagai bentuk keikhlasan dan ketulusan hati untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. Sementara dalam Hari Pers Nasional yang puncaknya digelar di Medan, Mertua Situmorang menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional serta menekankan pentingnya kebebasan pers di Tapanuli Utara. Dalam tupoksinya yang disertai dengan indikator pemberitaan yang bertanggung jawab dan terkonfirmasi kebenarannya serta menggunakan prinsip dan etika jurnalistik yang baik. Kami pertama-tama mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dan kami berharap bahwa pers ini adalah merupakan pilar keempat di negara ini, sehingga wartawan yang ada di daerah ini kami harapkan juga bisa berkontribusi untuk mendukung pembangunan segala sektor di Tapanuli Utara. Sementara itu pemirsa, antusiasme publik dan masyarakat menyambut event powerboat F1 H2O yang akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 di kawasan Danau Toba, tepatnya di Kota Balige, cukup tinggi.
Hal itu dapat dilihat dari antusiasme masyarakat pada saat launching pertama tiket pada tanggal 7 Februari 2023 di link portal resmi loket.com sudah sold out semuanya hingga menimbulkan pertanyaan masyarakat. Apakah masih ada penjualan tiket F1 H2O lagi dan kapan adanya penjualan penambahan tiket? Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves saat dikonfirmasi di Mes Pemprov Su Balige, Kosmas Hareva mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan rapat finalisasi mengenai keinginan untuk memberikan jaminan kepada para penonton yang akan datang ke wilayah Toba ini untuk menonton F1 H2O. Dipastikan bahwa tempat untuk para penonton mulai hari ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan diluncurkan kembali lebih dari 7.500 tiket untuk para penonton. Tidak perlu ada keraguan kepada masyarakat dimanapun berada, baik dari luar Kabupaten Toba, sudah dapat membeli dan memesan tiket secara online melalui portal resmi www.loket.com. Kosmas Hareva menegaskan jikalau ada penjualan tiket di luar saluran daripada portal resmi www.loket.com, panitia tidak bertanggung jawab dan dianggap penjualan liar. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang dikecewakan. 500 tiket total dengan tiket sebelumnya yang sudah diluncurkan dan sudah sold out. Jadi jangan ada kekecewaan masyarakat, selalu tetap antusias karena hari ini akan di-launching lagi lebih kurang 7.500 tiket. Untuk harganya sudah langsung tertera di portal resmi loket.com. Tentu semuanya ada kelas-kelasnya masing-masing. Ada tiket funling dengan fasilitasnya, pasti semuanya akan disesuaikan. Tentu kepada para penonton silahkan memilih sesuai dengan selera masing-masing. Bahwa tempat untuk para penonton mulai besok ya, pada paling cepat mungkin jam 14 besok akan diluncurkan kembali lebih dari 7.500 tiket untuk para penonton. Jadi tidak perlu ada keraguan kepada masyarakat dimanapun berada. Baik dari di luar Sumatera juga sudah bisa memesan tiket secara online melalui portal resmi loket.com. Besok akan diluncurkan. Saat ini tim sedang mempersiapkan proses untuk kurasi untuk memastikan semuanya dilakukan dengan baik. Sehingga pelayanan kepada penonton bisa kita pastikan juga. Event Powerboat F1 H2O yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 di kawasan Danau Toba Balige Kabupaten Toba sudah semakin dekat pelaksanaannya. Antusias masyarakat untuk dapat menyaksikan atau menonton secara langsung event bertaraf internasional ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pemesanan tiket yang sebelumnya telah di-launching pada tanggal 7 Februari 2023. Pada tanggal 7 Februari 2023 kemarin, semuanya telah sold out di website www.loket.com. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus, mengutarakan agar tidak mengecewakan masyarakat, pemerintah Kabupaten Toba saat ini telah berusaha untuk mengidentifikasi lokasi baru agar masyarakat dapat menyaksikan F1 H2O secara langsung. Provinsi maupun kabupaten atau panitia lokal terkait kesiapan panitia untuk tempat para penonton bahwa mulai besok tepat jam 14.00 akan di-launching penjualan tiket kurang lebih 7.500 dan kami juga selalu mempersiapkan tempat-tempat baru yang belum teridentifikasi dan memungkinkan nanti akan dibuka kembali. Saya rasa demikian persiapan dari panitia. Direktorat Pengembangan Destinasi 1 Kemenparekraf Andi Marpaung menjelaskan pihaknya akan sampaikan informasi soal penjualan tiket di media sosial milik Kemenparekraf sendiri. Hal tersebut akan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial Kemenparekraf karena pengunjung yang pasti menunggu kepastian adanya tiket. Dengan adanya penambahan peluncuran penjualan tiket sebanyak 7.500 tiket, maka diperkirakan tiket yang beredar untuk event F1 H2O melalui portal loket.com sebanyak 10.500 tiket. Penjualan tiket untuk nobar untuk hari ini dan besok akan di-launching untuk pukul 14 itu
Itu akan kita naikkan juga di media sosial kita, Kemenparekraf, dan juga website kita. Dan ini juga menjadi informasi yang sangat jelas sekali, karena salah satu kebutuhan wisatawan adalah kepastian informasi ketika mereka mau menyaksikan suatu event. Kita akan mendukung untuk publikasi ini. Hingga saat ini ada 3 lokasi menonton F1 H2O yang disiapkan, yaitu daerah venue F1 H2O di lapangan Sisingamangaraja, Bukit Pahoda, dan juga kawasan Lumban Selintong, Balige. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, manajer BRI Muhammad Nasrullah Amal berhasil meraih gelar doktor pada sidang terbuka promosi Doktor Ekonomi Syariah Program Studi Strata 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumedan. Pada sidang terbuka yang digelar UINSU kemarin, Muhammad Nasrullah Amal menyampaikan abstrak disertasi yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap kepuasan nasabah memilih bank syariah di Sumatera Utara selama 15 menit di hadapan ketua dan sekretaris sidang dan 4 orang dosen penguji. Pada sidang terbuka promosi doktor yang dihadiri keluarga besar Muhammad Nasrullah Amal menyatakan fenomena dalam operasional bank syariah saat ini dari data OJK tahun 2019 bahwa telah terjadi kemajuan dan kemunduran dalam pelayanan, pendapatan dan juga peningkatan jumlah nasabah. Dikatakan hubungan antara debitur pendapatan terjadi peningkatan jumlah debitur yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan karena pengaruh kualitas layanan. Karenanya Muhammad Nasrullah Amal berpendapat bahwa proses mengelola layanan berkualitas harus dimulai dengan memahami harapan dari para pelanggan karena kualitas layanan adalah konsep terkait persepsi guna menawarkan layanan berkualitas bahkan melebihi harapan dari para pelanggan bank syariah. Saya menilai bahwa ini penting karena ini akan menambah nilai pendapatan dari bank itu sendiri sehingga transaksi itu bisa berulang sehingga nasabah menjadi nasabah yang loyal terhadap perbankan khususnya bank syariah. Jadi sebenarnya prospek bank syariah mencari sesuatu atau kembali kepada histori harusnya prospeknya akan menjadi lebih cerah dibanding BRI itu. Kalau kita lihat dari pertumbuhan BRI itu sendiri. Harapan saya ke depannya dengan adanya hasil disertasi ini akan membawa bank syariah lebih maju dan lebih mau untuk memberikan nilai-nilai tambah berdasarkan konsep Islam. Muhammad Nasrullah Amal selama menyusun disertasinya dengan promotor Profesor Asmuni dan CEO promotor Dr. Saparudin Siregar. Pria kelahiran Kota Medan 21 November 1973 ini dikaruniai 4 orang anak, memulai karirnya di BRI sebagai teller dengan mengikuti ratusan pelatihan atau diklat. Orang tua Muhammad Nasrullah Amal yaitu Haji Amaluddin dan Nuraini yang juga juara 2 keluarga Sakinah 2007 menyampaikan rasa syukur kepada Allah karena dari 10 anaknya 7 orang telah meraih gelar doktor dan 3 orang lainnya kandidat doktor. Saya terutama anak-anak saya yang sudah 7 doktor yang mungkin insya Allah yang 89 akan menyusul lagi. Dan mudah-mudahan yang ke-9 dan yang ke-7 akan menggelarkan profesor lagi. Bagi pecinta alat musik akustik di Indonesia yakni gitar, usaha kerajinan pembuatan gitar Bona Pasogit dari Sipoholon memiliki keunikan tersendiri dengan suara nyaringnya yang khas, mendeting dan sudah mendunia. Halnya usaha kerajinan pembuatan gitar Bona Pasogit Sipoholon yang turun-temurun ditekuni keluarga Hutagalung dari generasi pertama hingga ke generasi ketiga. Saat ini mutu dan kualitas industri kerajinan pembuatan gitar ini cukup dikenal masyarakat luas di Indonesia. Dengan menggunakan bahan kayu pilihan yang berkualitas untuk membuat satu buah gitar membutuhkan waktu hingga 4 hari. Selain menerima pesanan tempahan pembuatan gitar,
Usaha yang dirintis sejak tahun 1957 ini juga mengerjakan reservasi dan perbaikan gitar yang telah rusak untuk diperbarui kembali. Dan bila dilihat lebih dekat lagi, pembuatan gitar ini terlihat cukup sederhana, namun pada prakteknya membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta penjiwaan seni, sehingga menghasilkan kualitas gitar-gitar terbaik. Proses pembuatan gitar dimulai dengan mengolah dan membentuk badan gitar, walau kini sebagian proses pembuatannya menggunakan alat bantu modern guna memperhalus bodi gitar, ditambah dengan seni khusus dan talenta pembuatan agar kualitas dan suara gitar yang dihasilkan tidak kalah unggul dengan produk gitar luar sehingga masih menjadi pilihan dan tetap laris di pasaran. Selain proses pembentukan dan penghalusan badan gitar, salah satu proses yang rumit dan memakan waktu lama dalam pembuatan gitar ini adalah proses pengecatan warna dasar dan warna akhir dengan mengkombinasikan pelitur dan cat berkualitas nomor 1 serta desain pola warna sesuai dengan pesanan. Selain untuk memperindah tampilan gitar, dengan pengecatan berulang kali ini bertujuan untuk melindungi bagian tubuh gitar sehingga dapat menambah ketahanan gitar puluhan tahun serta suara gitar yang dihasilkan akan tetap terjaga. Sementara itu untuk harga gitar tempahan pesanan ini dibanderol mulai harga Rp750.000 hingga 3 jutaan tergantung bentuk dan model pesanan konsumen. Menurut Berman Hutagalung sebagai generasi ketiga home industry ini hingga kini tetap menggunakan bahan natural berupa kayu pilihan yang dikerjakan dengan kerajinan tangan sehingga kualitas produk gitar Bona Pasogit ini tetap diminati para pecinta alat musik akustik dalam negeri hingga luar negeri. Sekolon, sebenarnya kita gitar Bona Pasogit sekolon. Dari kalau untuk prospeknya memang prospeknya menjanjikan untuk prospeknya di mana dia berbeda hasil kerja kita dibandingkan gitar-gitar yang lain, memang di bagian mutu sama hasil memang beda. Kalau pemasaran ya seluruh Indonesia ya, Pak, ya. Tapi yang kalau ke luar negeri bawa sendiri. Oke, Pak. Kalau pemasarannya ya, provinsi Siri. Tapi dari tahun yang lewat paling banyak Provinsi Riau. Selain dipasarkan secara langsung dan melalui jejaring sosial, gitar Bona Pasogit Sipoholon ini juga telah terdaftar di platform lelang.go.id Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adanya dukungan dan pembinaan yang merata dan tidak pilih kasih terhadap pelaku UMKM dari PMK Taput dan instansi terkait. Kedepannya diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan setiap UMKM yang ada di Tapanuli Utara. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Medan Labuhan. Untuk mengatasi banjir yang sering menggenangi perumahan warga dan juga perkantoran instansi pemerintah, Muspika Kecamatan Medan Labuhan dan masyarakat melaksanakan gotong royong. Gotong royong yang dilaksanakan dalam membersihkan drainase dan selokan-selokan di Kecamatan Medan Labuhan ini atas instruksi Wali Kota Medan. Gotong royong bersama masyarakat ini dilaksanakan di 4 Kelurahan Medan Labuhan, Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Seimati, Kelurahan Martubung dengan mengerahkan SP3SU, seluruh kepala lingkungan. Sebelum gotong royong massal ini dilaksanakan, seluruh peserta terlebih dahulu melaksanakan apel di lapangan Masjid Al-Osmani di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Gotong royong massal ini dipimpin Sekretaris Camat Medan Labuhan, Farandi Ersat Siregar, menjelaskan gotong royong massal ini untuk mencegah banjir dan penyakit yang mewabah masyarakat sehingga masyarakat terjaga kesehatannya dan tidak terserang penyakit, khususnya penyakit yang ditimbulkan dari nyamuk. Gotong royong ini dilakukan seluruh dernaise di setiap lingkungan pemukiman warga maupun di tempat ibadah dan di setiap kantor-kantor pemerintahan dan juga swasta. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam melaksanakan upaya program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, Perum Bulog Rantau Prapat Labukan Batu melakukan pengecekan stok penjualan para pedagang dan survei cek harga head beras di Pasar Gelugur, Kota Rantau Prapat.
Guna menstabilkan pasokan dan harga pangan dalam kebutuhan sembako khususnya beras, Bulog Rantau Prapat melaksanakan monitoring dan penjualan secara langsung di tingkat eceran atau melalui mitranya. Dengan harga penjualan di tingkat konsumen akhir sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp9.950, di mana pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, yang dulu disebut operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah. Dalam kesempatan ini, Perum Bulog dapat melaksanakan penjualan secara langsung di tingkat eceran atau melalui mitra Perum Bulog diantaranya pasar tradisional, rumah pangan kita atau RPK, toko-toko pengecer, toko-toko kelentong, pemerintah daerah, distributor besar, dan tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Warga Rantau Prapat sebagai salah satu konsumen beras medium, beras kita ukuran 5 kg, Dede mengaku sangat terbantu adanya penjualan langsung yang dilakukan Bulog dengan harapan pemerintah menekan harga beras serta berbagai kebutuhan pokok lainnya bisa kembali stabil seperti semula. Iya. Inilah asal masuk ini, kalau masuk ini kalau nggak ada ini ya terpaksa beli yang beras yang mahal ya kan. Kalau harapan kami sebagai emak-emak pula kok bisa harga beras diturunkan kan, karena kan semuanya mahal, beras mahal, minyak pun naik, awal jualan pakai tepung pun mahal, harga ikan pun mahal. Kalau bisa pemerintah menurunkan harga. Sementara itu, Kepala Kansilok Rantau Prapat Arif Ahmadi menyebutkan ketersediaan beras di gudang Bulog Rantau Prapat saat ini berkisar 500 ton dan dipastikan ketersediaan beras untuk masyarakat hingga 1 bulan ke depan masih cukup dengan harga yang terjangkau dan nantinya juga akan ada penambahan stok dari pusat secara berkala. Harga penjualan yang dijual oleh toko-toko atau pengecer tersebut dipastikan tidak lebih dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan yaitu Rp9.950 untuk wilayah Sumatera. Kalau stok beras untuk Bulog sendiri aman sampai dengan bulan ke depan, dan dari Perum Bulog sendiri kami terus untuk mengirimkan beras dari wilayah-wilayah lain yang surplus ke wilayah-wilayah yang kekurangan. Di samping itu, pihak Perum Bulog sendiri akan melakukan program bazar murah di tempat-tempat keramaian atau lokasi pasar tradisional yang ada di kota Rantau Prapat. Pemirsa, kebutuhan beras untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar masih dipasok dari luar daerah sebanyak 80 hingga 90 ton setiap minggunya. Luasnya areal pertanian di Kabupaten Mandailing Natal tidak menjamin ketersediaan beras di wilayah ini. Buktinya, kebutuhan beras di sejumlah daerah di Mandailing Natal sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Seperti di wilayah Kecamatan Kota Nopan, Muara Sipongi, dan Kecamatan Panyabungan masih didatangkan dari daerah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Pasokan beras dari luar daerah ini mencapai 80 hingga 90 ton setiap minggunya. Padahal di wilayah Mandailing Natal ini salah satu daerah surplus beras. Beberapa bulan terakhir ini wilayah Mandailing Natal musim panen namun tidak bisa memenuhi stok beras di Kabupaten Mandailing Natal. Seharusnya kenaikan harga beras tidak berpengaruh di wilayah Mandailing Natal karena daerah ini memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan bisa surplus beras. Ya kalau dibilang cukup, dicukupin lah Pak. Soalnya kan kita pun ngambilnya dari kadang dari Bengkulu, kadang dari Lampung. Kalau ke sini tuh kira-kira 20 ton lah per minggu Pak. Informasinya dari Panyabungan pun didorong dari Lampung, sama daerah Muara Sipongi pun dari Bengkulu juga. Pemirsa, sementara itu kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi salah satu unsur penting meningkatkan hasil produksi tanaman pada sawah. Namun bila mana pupuk tersebut mengalami kelangkaan, dipastikan hasil panen padi sawah berkurang dan bisa menjadi pemicu naiknya harga gabah dan beras di pasaran.
Seperti di Kecamatan Sipoholon, sektor pertanian yaitu tanaman padi sawah menjadi sektor utama usaha masyarakat pada umumnya di daerah ini. Memasuki masa pemupukan pada tahap kedua di bulan Februari ini, ketersediaan pupuk bersubsidi yang mereka terima melalui kelompok tani sangat minim dan akibat keterbatasan pupuk secara nasional menjadi kekhawatiran bagi para petani, terutama pada masa pemupukan tahap kedua dan ketiga pada bulan April mendatang. Menurut petani, selain sebagai salah satu unsur penting dalam meningkatkan hasil produksi tanaman padi sawah, bagi petani, bila mana kelangkaan pupuk yang kerap terjadi serta melambungnya harga pupuk akan sangat mempengaruhi pada hasil panen padi sawah. Pupuk apa kelompok? Oh ya, jadi dari kelompok ya Bu ya. Oh jadi dari pemerintah Bu, bantuannya gimana Bu? Gak ada. Gak ada ya Bu. Jadi harapan Ibu Bu kepada pemerintah dengan kelangkaan pupuk, istilahnya apa yang Ibu harapkan Bu kepada pemerintah Bu? Ya pupuk dikasih lah, Ya, biar bisa bertani gitu. Iya Bu ya. Secara umum di Taput musim tanam dibagi dalam 2 sesi, di mana di 10 kecamatan seperti Kecamatan Sipoholon, petani melakukan musim tanam raya padi pada bulan Desember dan 5 kecamatan lainnya pada bulan September setiap tahunnya. Untuk benih padi yang digunakan petani umumnya menggunakan jenis impari yang merupakan benih unggul lokal. Selain itu memasuki bulan Februari ini, sebagian petani melakukan musim tanam usai panen komoditi lainnya seperti kacang, tomat, atau tanaman cabai. Menanggapi ketersediaan pupuk terutama bagi kelompok tani, hingga saat ini menurut Sekretaris Dinas Pertanian Taput, Fajar Gultom, bahwa selain dengan alokasi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah, RDKK sesuai potensi perencanaan jenis tanam masing-masing di wilayah desa dan kecamatan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi bagi petani yang disalurkan melalui kelompok tani. Pendistribusian pupuk untuk tahun ini sudah semakin bagus, ada perubahan-perubahan dari tangan lalu. Dan untuk saat ini pupuk sudah terdistribusi dengan baik, dan saya kira sampai saat ini tidak ada keluhan masyarakat yang signifikan lah. Walaupun memang mungkin masih ada kekurangan terus, tapi nanti ke depan terus kita benahi. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras dan minyak goreng curah di Pasar Tradisional Impres Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras ini secara bertahap sudah terjadi mulai sejak bulan Desember yang lalu dengan kenaikan sebesar Rp1.000 per minggunya dan hingga sampai saat ini mengalami kenaikan harga beras mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karung. Akibat dari kenaikan harga beras ini, pembeli hanya mampu membeli dalam kemasan 5 kg dan 10 kg. Kenaikan harga ini sudah terjadi pada minyak curah sebesar Rp1.000, di mana harga sebelumnya Rp14.000 per kilogram dan saat ini mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Pedagang Epi Sinurat menyampaikan dampak dari kenaikan harga ini membuat menurunnya minat beli konsumen atau warga. Kenaikannya per sak itu 10.000 sampai 5.000, 5.000 sampai 10.000 lah per sak. Dari bulan 12 sampai bulan ini kenaikannya 1.000. Beras, tomat, bendera, anam 4. Kalau enggak kasih sayang. Kalau masa sekarang sudah berkurang lah Pak. Entah perkara kenaikan barang. Memang sering sih ngeluh pembeli harga kenaikan barang. Sementara stok beras dan minyak goreng curah di Pasar Impres Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Utara tidak mengalami kelangkaan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah pelajar dan warga nekat menyeberangi derasnya arus sungai yang berada di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Aksi nekat warga dilakukan karena jembatan sementara di desa mereka rubuh terbawa arus sungai yang luap karena banjir. Beginilah kondisi warga di Desa Selitur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Sejumlah pelajar dan warga bersama kendaraan nekat menerobos melintasi derasnya arus sungai Melati untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak jarang sejumlah pelajar yang hendak menuju sekolahnya terlihat kesulitan untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Sejumlah kendaraan juga terhenti akibat kendaraan mogok saat melintasi sungai. Salah seorang pelajar mengatakan jalur ini merupakan jalur utama mereka untuk menuju sekolah. Saat ini mereka mengalami kesulitan untuk menuju sekolah karena jembatan sementara yang biasa mereka lalui rusak akibat banjir luapan air hujan yang melanda wilayah mereka. Sementara pembangunan jembatan utama masih dalam proses pengerjaan untuk dilakukan pembangunan. Dek, nggak bisa nyebrang, Dek. Banjirnya bang. Titiknya lagi masa perbaikan. oh, kok dari mana mau ke mana? Dari kampung mau pergi ke sekolah bang. Mau pergi sekolah ya? Iya. Jadi ini sekolah nggak nih nanti? Ya diusahakan sekolah lah bang. Iya. Ya. Di lokasi tersebut, sejumlah warga juga melakukan protes kepada pihak kontraktor pembangunan jembatan. Warga meminta pihak kontraktor untuk bertanggung jawab dan secepatnya segera memperbaiki kembali jembatan yang rusak karena banjir. Di hadapan warga, pihak kontraktor mengatakan akan secepatnya memperbaiki dan membangun kembali jembatan yang rusak agar bisa kembali dilalui warga tanpa harus menyeberangi sungai. Terhantam banjir sama truk ini namanya kayu, dihantam besi juga pasti hancur kan gitu Pak. Iya. Makanya ini pagi ini saya konsentrasikan ke jembatan alternatif supaya setengah hari ini selesai sepeda motor bisa melintas gitu loh Pak. Biar nggak ada macet. Dua kelompok emak-emak warga Jalan Nipon, Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Kota Medan, kemarin sore kembali bersitegang dan terlibat adu mulut karena diprotes melakukan penutupan jalan yang dilalui oleh truk. Sejumlah truk bermuatan atau bertonase berat dihadang emak-emak sehingga membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Kelompok emak-emak ini meminta truk yang melebihi tonase agar tidak melewati atau melintasi jalan Nipon Danau Siombak karena dinilai bisa merusak jalan serta membahayakan masyarakat dan juga anak-anak. Saat bersitegang atau beradu mulut antara para supir truk dan emak-emak ini yang menutup jalan tersebut, salah seorang warga terbaring mengalami pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan dan juga perawatan. Para emak-emak dan warga ini protes terhadap truk yang melebihi tonase tidak lagi melewati jalan ini karena sudah terpasang rambu lalu lintas larangan masuk. Menurut kuasa hukum warga, Ilyas mengatakan selaku kuasa hukum memberikan pencerahan hukum pada warga tentang peraturan pemerintah karena ada dua kubu warga yang selisih paham dalam masalah jalan ini. Versi yang berbeda. Intinya kalau orientasi yang pertama masyarakat itu ada yang untuk pergudangan jangan masuk lagi. Begitu juga Jaya Beton, gitu semuanya. Ada versi masyarakat yang satu lagi, pergudangan nggak boleh masuk lagi. Jaya Beton boleh, yang terpenting ini untuk proyek pemerintah. Nah, jadi dua kelompok masyarakat ini masih berseteru di antara itu. Intinya proyek pemerintah atau bukan dari kelompok masyarakat yang satu, jangan kasih lewat kalau dia pakai kendaraan berat kan itu kan. Lalu lintas kembali normal setelah pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan menenangkan kedua kubu warga yang bersitegang. Sementara itu pemirsa, dua orang terduga pelaku pencurian hewan ternak kerbau tewas dihajar warga di Kabupaten Karo. Mobil pikap atau bak terbuka diduga kendaraan para pelaku pun dibakar massa. Video amatir warga di sosial media terlihat masyarakat yang berhasil memberhentikan mobil terduga para pelaku yang membawa 2 ekor kerbau hasil curian di Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo.
Massa yang kesal langsung saja merusak mobil para pelaku dan 4 pelaku keluar dari dalam mobil sambil mengancam masyarakat dengan senjata tajam jenis parang panjang. Sedangkan 2 orang pelaku tertangkap warga dan kritis usai dihajar massa. Keduanya yang tidak memiliki identitas pun dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit. Mobil pickup atau bak terbuka sebagai kendaraan pelaku disorong ke dalam jurang, kemudian dibakar oleh warga yang sudah kesal. Wakapolres Tanah Karo Kompol Aron Siahaan menjelaskan kejadian pencurian ternak kerbau warga terjadi di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah. Namun aksi keempat orang pelaku ini diketahui oleh warga sekitar sehingga sempat kejar-kejaran dengan warga. Sampai di lokasi Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, mobil para pelaku dihentikan oleh warga sekitar dengan cara menabrakkan angkot ke mobil para pelaku dan akhirnya berhenti usai menabrak pohon. Ini kita masih melakukan pencarian terhadap 4 orang yang diduga melakukan pencurian hewan. Kemudian berkat bantuan masyarakat beserta personel kita telah ditemukan 2 orang yang diduga pelaku pencurian hewan ternak kerbau, ya. Namun telah terjadi mungkin akibat daripada kita masih identifikasi ini apa penyebab daripada kematian, ya. Ketika kita temukan di TKP sudah dalam keadaan sekarat. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap 2 pelaku lainnya yang kabur ke areal perbukitan dan dihimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Satu unit mobil minibus dengan nomor polisi BK1886WP terperosok ke dalam jurang di Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba. 2 orang penumpang yang pingsan langsung dibawa ke Puskesmas Bangun Purba untuk mendapatkan perawatan. Dengan dibantu warga sekitar serta dengan menggunakan alat berat, akhirnya mobil minibus berhasil dievakuasi. Menurut keterangan salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, Andre mengatakan pengemudi diduga tidak mengetahui situasi jalan di sekitar tempat terperosoknya mobil. Sementara mobil tersebut melaju dari arah Medan menuju ke arah Desa Seibuaya, Kecamatan Bangun Purba dengan tidak terlalu kencang. Namun karena jalan licin, kendaraan tersebut kehilangan kendali dan masuk jurang. Lagi pula sih Pak, kalau hujan kan akibat lumpur itu kan meluap ke situ. Jadi pun kalau tergelincir, lagi pula kan kalau orang pendatang itu Pak, dia kan nggak paham jalan di sini Pak. Jadi kemungkinan bisa masuk ke dalam. Sebagian besar Pak kalau pendatang itu ya pasti karena pun tidak paham jalan setempat sini kan. Kemungkinan 80% itu masuk ke dalam Pak, ke jurang itu. Ketahui jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai kondisinya lumayan curam dan juga licin. Namun kondisi jalan licin ini diperparah dengan adanya aktivitas galian di sekitar lokasi tersebut. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.